Selamat jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun berada, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang firman Tuhan yang didasari pada nas Alkitab dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tanggal 14 November 2021, yaitu hari Minggu, sebagai hari Minggu untuk anak-anak, remaja, dan kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Saudara-saudara, dalam daftar bacaan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 ditetapkan dari Mazmur 127 dan dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Saudara-saudara, Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5 berbunyi, "Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Lukas pasal 46 Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49 berbunyi, "Dua macam dasar. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah saudara-saudara bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 127 di sana dikatakan berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian dari Salomo. Di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi saudara-saudara, suatu sumber kekuatan dalam kehidupan ini, apakah itu membangun rumah secara fisik ataupun membangun rumah dalam arti membangun keluarga dan rumah tangga, maka peranan Tuhan
itu sangat besar untuk keberhasilannya, untuk kekuatannya, untuk dapat menikmati kehidupan yang baik di dalamnya. Karena manusia memang bisa saja dia berkeinginan dan berusaha untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan keberhasilan dengan sekuat pikiran, sekuat tenaga. Tetapi saudara-saudara, dia hanyalah mampu berencana, berusaha, dan bekerja. Namun untuk membuat semua usaha dan rencananya berhasil, tidak lain adalah dia harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dia berikan kepada peranan Tuhan untuk bekerja menguatkannya. Maka oleh sebab itulah di dalam ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara-saudara, sebenarnya semua berkat yang berkelimpahan, kehidupan yang baik, Tuhan mampu berikan kepada siapa saja. Walaupun orang itu bekerjanya biasa-biasa saja, tidak harus bangun pagi-pagi, lalu tidur sampai larut malam untuk bekerja dan berjuang dalam kehidupan mereka. Tetapi orang yang bangun pagi-pagi, tidur larut malam, tanpa dia menyerahkannya kepada Tuhan, tanpa hidup yang diperkenankan oleh Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena Tuhan yang sangat besar peranan memberikannya. Oleh sebab itulah dikatakan dalam ayat 2 bagian C itu, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan pertolongan dari Tuhan, memperoleh berkat yang berkelimpahan dari Tuhan? Memang kita harus berusaha dan bekerja, tetapi lebih daripada itu kita harus berusaha untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan, untuk mendapatkan perkenan dari Tuhan atas semua usaha dan pekerjaan kita itu. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan dalam ayat 3 sampai ayat 5 itu, bagaimana usaha manusia memang sangat diperlukan dalam keberhasilan hidupnya, keberhasilan mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan keberhasilan anak cucunya, dan seluruh potensi yang ada padanya untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi itu semua harus tetap dilakukan seiring dengan bagaimana dia melakukan itu supaya berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mencintai dan mengasihinya, dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Artinya bagaimana? Artinya harus ada keseimbangan antara usaha kita, pekerjaan kita dengan perkenan dari Tuhan. Maka kita bekerja pun bekerja dengan baik supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita bersikap dalam hidup ini pun harus kita lakukan itu supaya Tuhan berkenan kepada kita, sehingga Tuhan memberikan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara dipertegas di dalam bacaan yang kedua tadi, yaitu Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat 49 tentang dua macam dasar. Dua macam dasar yang diperlukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa berhasil dalam membangun rumah, dalam membangun gedung. Kita sudah paham bagaimana membangun rumah dan gedung yang kokoh dan kuat. Dia harus punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Tidak boleh dengan dasar yang lemah, yang tidak kuat, karena dia mudah hancur. Dikatakan orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, dia menggali tanah dalam-dalam, dia meletakkan batu yang keras sebagai pondasi rumah itu, dan dia bangun rumah di atas pondasi yang kuat itu. Maka bila datang hujan,
datang banjir, datang angin ribut, rumah itu tetap berdiri kokoh dan kuat. Angin ribut tidak dapat menumbangkannya. Air banjir pun tidak dapat menghanyutkannya karena dia didirikan di atas dasar yang kuat. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang tidak kuat, dia hanya letakkan saja bangunannya di atas tanah seadanya saja, pondasi seadanya saja, tidak ada kekuatan. Maka ketika datang air banjir, lebih-lebih air bah, maka rumah itu hanyut dan tempat itu tidak berbekas lagi. Datang angin ribut, rumah itu langsung diterbangkan oleh angin ribut itu. Oleh sebab itulah saudara, penting kita membangun rumah di atas dasar yang kuat. Orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat adalah orang yang pintar dan bijaksana. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang kuat adalah orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Dan bukan hanya mendengar, tetapi kemudian melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupannya, di dalam sepenuh kehidupannya, dalam waktu-waktu hidupnya, dalam gumul dan juangnya, dalam berpikir, dalam bekerja, dalam bersikap. Firman Tuhan itu tidak hanya didengarnya, tetapi dia terapkan dengan sebaik-baiknya. Firman itu menjadi darah daging dalam kehidupannya. Maka ia menjadi pribadi yang kuat di dalam segala hal. Sedangkan orang yang hanya mendengar saja, kemudian firman itu dilupakannya, dia hanya mendengar firman Tuhan hanya untuk hiburan saja, maka ia adalah orang yang bodoh. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada berkat apapun yang dia dapatkan. Oleh sebab itu, orang yang bijaksana, dia dengar firman Tuhan, dia terapkan di dalam hidupnya. Nah, dikaitkan dengan minggu ini adalah minggu anak, remaja, dan kesejahteraan keluarga GKE. Maka kita harus mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mampu mempersiapkan anak-anak kita seperti dikatakan di dalam Mazmur 127 tadi, seperti seorang pahlawan yang mempersiapkan anak-anak panahnya di dalam tabung penyimpanan anak panah itu dari mulai kecil, sehingga mereka siap untuk dipakai dan dilepaskan dari busurnya pada saatnya. Kita persiapkan anak-anak kita, juga remaja-remaja kita, supaya mereka dari mulai anak-anak remaja sudah dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang beriman kepada Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan firman dalam kehidupan mereka. Juga dalam menciptakan kesejahteraan keluarga, firman Tuhan harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan ini. Jangan hanya firman Tuhan didengar untuk hiburan saja, tetapi kemudian dilupakan, maka tidak akan mungkin kesejahteraan keluarga itu dapat diwujudkan dalam keluarga itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, remaja, anak-anak, dan keluarga kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan sekarang ini. Tantangan perubahan budaya karena berbagai macam ilmu pengetahuan teknologi yang sudah maju, media sosial dan lain sebagainya. Keluarga kita secara fisik juga menghadapi tantangan dengan munculnya penyakit-penyakit baru yang menantang, yang menghambat, yang mengancam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi pribadi yang tangguh untuk senantiasa hidup di dalam kewaspadaan,
menghadapi budaya-budaya baru yang mengancam anak-anak remaja kita, yang mengancam kesejahteraan keluarga kita. Maka firman Tuhanlah sandaran kita, pegangan kita, senjata kita untuk melawan semuanya itu. Supaya kita tetap diperkenankan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan menjadi pelindung bagi kita menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya itu. Melindungi kita dari sakit penyakit, supaya kita mampu juga ikut bagaimana kita menghadapi penyakit-penyakit baru COVID-19 misalnya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dengan ikut vaksinasi. Semua itu harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Bukannya karena kita beriman lalu kita menganggap enteng saja, remeh saja semuanya itu. Justru karena iman kita membuka mata kita, keyakinan kita. Ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak kita ketahui dalam dunia ini, yang bisa mengancam kehidupan kita. Dari pikiran-pikiran, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dari bermacam-macam penyakit, virus, dan lain sebagainya, itu semua merupakan ancaman bagi masa depan anak-anak dan remaja kita dan kita semua. Itu semua ancaman terhadap kesejahteraan keluarga kita. Tetapi bila mana kita tetap bersama Tuhan, seperti dikatakan di dalam Mazmur 127, Tuhan cinta kepada kita, maka Dia mengalirkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan aman dalam kehidupan ini. Pangkal segala sesuatu itu adalah Tuhan. Karena keberadaan kita di dalam dunia ini pun karena Tuhan mengadakannya. Dan Dia tetap setia memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita lahir pun karena kehendak Tuhan. Kita hidup karena kehendak Tuhan. Sejak Adam dan Hawa, itu Tuhan sudah ciptakan kehidupan manusia di dunia ini. Dan Tuhan pelihara. Walaupun kadang-kadang manusia melawan Tuhan, memberontak terhadap kehendak Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengampuni, Tuhan memanggil, Tuhan memberikan keampunan. Tuhan kemudian memperbaiki segala sesuatu kehidupan umat manusia itu. Yang terpenting saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan ini, apa yang dipesankan oleh firman Tuhan, baik di dalam Mazmur 127 maupun di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai ayat 49 ini, supaya kita berusaha dan berjuang dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, supaya berkenan kepada Tuhan, dan tetap pakai firman Tuhan sebagai panduan dalam hidup kita, sebagai kekuatan dalam hidup kita, pengarah di dalam arah langkah juang kehidupan kita. Itulah tanda bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Bijaksana mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, tidak hanya mendengar saja. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan untuk kita dalam minggu anak-anak remaja dan kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis tanggal 14 November ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita dari berbagai macam sakit penyakit dan memberikan keberhasilan bagi kita dalam gumul dan juang kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.